Selayaknya dagang sate, sekarang malah dagang somai. Itu. Halo kawan-kawanku, sore-sore begini di puasa yang entah keberapa nih diuploadnya, bingung juga gua. Batalnya udah ketahuan berapa kali? Tidak. Balik lagi sama gua di Balik lagi sama gua di Smart Friend Podcast di Ngabuburit. Ngabu-ngabu, burit. Ya, tiap episode tagline ganti-ganti. Gue belum ada tagline, Bang. Bikin aja tiap episode beda. Suka. Jadi kali ini gue bawa tamu jauh-jauh dari Masjid. Gajah. Wow. Negeri Bukan Gajah. Thailand tapi Waikambas. Ya, dari Lampung. Ini dia. Kita beri sambutan yang meriah untuk Abang Andika. Ayo, 500.000 penonton di studio, tepuk tangan ya tolong. Lebih semangat. Abang Andika, gua manggilnya gimana nih, Bang? Andika Kangen Band atau Babang Tampan nih sekarang nih? Pokoknya suka-suka aja, kan udah dijelasin tadi. Suka-suka nih. Suka-suka Panggilnya aja. apa? Andika Iya. Kangen Band berarti masih bisa ya? Nggak pakai band, Andika kangen aja, jangan pakai band. Kalau band rame berarti kan. Kalau kangen sendirian. Ya udah. Kalau Babang Tampan juga sendirian. Bebas ya panggil Babang. Serah panggil apanya. Harimau juga boleh. Harimau. Panggil harimau, iya. Kenapa tiba-tiba Nggak apa-apa juga. harimau? Bebas maksudnya. Mau panggil harimau juga boleh. Andika Kangen, lu merasa masih ini gak sih, Bang? Kayak merasa gue kok masih dikait-kaitin sama kangen sih? Ya, kangen itu sejarah. Terus kangen itu juga nggak menutup kemungkinan karena besarnya kan dari kangen. Terus jadi transformasi orang-orang manggil Babang Tampan itu kan transformasi dari sebuah band tiba-tiba bukan band gitu loh. Jadi solo gitu kan. Jadi terserah, ada yang masih manggil itu tuh Andika Kangen Band. Gua jelasin kalau mama di pasar, saya bukan ngeband, Bu. Tapi saya kangen sendirian, aja. jadi nah kangen aja berarti. Atau mau manggil Kangen Andika nggak apa-apa ya, Bang ya? Nggak apa-apa, panggil Babang juga nggak apa-apa, bebas. Panggil harimau juga tadi boleh. Iya udah. Jadi gini, Mang. Iya. Ya, gimana? Gue baru ngeh lu, ternyata lu sebecanda ini orangnya. Gue kira kayak king gimana gitu. Nah Bang, balik lagi kangen. Gue sih sebagai penonton umum juga ngelihat Kangen Band tuh ya udah elu gitu loh. Mau di replace diganti dengan siapa juga Naruto gitu, mau diganti sama Naruto tetap aja Sasuke gitu ya. Betul. Tetap Sasuke kan. Kayak gua ganti dulu rambut gua ya. Coba. Mana. Nah, Ger. Lo kayaknya harus collab sama Madura Sadis deh. Apa? Madura Kejam ya kemarin. Gimana? Tuhan. Abang Andika, Bang. Gue dengar nih, Bang. Ya. Lu katanya nggak sengaja terjun ke musik ya? Terjun ke musik sih sebenarnya gua nggak terjun ke musik sebenarnya. Dulu tuh cuman kru kayaknya ya. Kru bagian jaga-jaga sendal lah Jadi di Lampung ini kan danger dulu pada zaman 9 tahun 97 98 tuh emang bener-bener menurut gua ngeri gitu, bahasanya ngeri. Masih banyak apa sih zaman dulu ninja, terus barang-barang hilang, jadi sendal-sendal hilang. Iya, di Lampung ini dulu begitu. Nah gue yang jagain sendal mereka gitu loh. Kalau si teman gue kan ada gitaris gue tuh si Dodi. Nah jadi kalau Dodi itu latihan, jadi gue yang jaga sendalnya di luar gitu. Gue bagian jaga sendal, benar sedih ya. Enggak, ini serius Bang. Enggak serius, demi Allah. Demi Allah tuh, demi Allah, demi Tuhan. Tapi lo apa dong merek-merek sendal?
Apal Zando, Kervil gitu kan. Apal kan Swallow. Ya ininya perubahannya jauh banget dong bang. Dari orang yang udah bukan di belakang panggung, itu mah di luar panggung kan. Iya, gelandangan panggung sebenarnya. Gak kelihatan panggung, tapi tiba-tiba jadi orang yang di atas panggung terus paling depan gitu. Gimana itu? Hoki kali ya. Hoki, kalau gue berpikirnya mungkin satu hoki, kedua kan rencana Tuhan lebih indah dari manusia biasanya. Kita nggak tahu, maksudnya gue nggak akan tahu kalau gue bakalan jadi begini gitu. Tapi ya semua kan balik lagi gue syukurin apa yang dikasih Tuhan, gue jalanin, gue syukurin dan nggak ngeluh gue gitu. Apapun itu. Dari gitu. jaga sendal ya udah jaga. Tapi ketika jaga sendal emang udah ada ambisi kayak gue pengen main musik nih. Males gue main sendal mulu gitu. Gua kan kalau di orang latihan tuh gua ngintip, kan ada kaca tuh biasanya tuh kalau di studio kan untuk ngintip itu. Wah, kapan gua jadi penyanyinya? Gua jaga sendal orang terus, Bro. Gila orang ini. Gila. Kalau bukan temen gua nggak mau nih, ya kan? Gitu. Itu kayak film-film sedih banget tuh nggak bang yang dari luar. Makanya kalau difilmin sutradara kayaknya kalah otak deh, kalah sedih kayaknya. Cerita gua untuk nulisnya. Udah ada dari lu ya, dari ngintip. Iya. Nah terus kesempatannya gimana bang? Dari lu sendal tiba-tiba kayak nyanyi gitu. Nah jadi tiba-tiba suatu ketika bubarlah band yang gua jaga ini. Temen gua ini ngeband namanya dulu. Santet lu berhasil berarti ya bang? Santet. Enggak, gua nggak santet, langsung gua begal aja dia pulang dari studio gua todong. Langsung gua todong tuh ya. Jadi itu bubar tuh. Bandnya bubar, terus vakum lah mereka sekitar 5 tahun. Terus nggak lama dari situ ada festival. Di sini nih ada festival band gitu, ajang nyanyi, terus perlombaan lah ya. Gua lebih bicaranya lebih ke perlombaan, terus ada ya biasa lah trofi, ada duitnya. Zaman dulu kan 500.000 itu menurut gua besar banget. Tahun berapa tuh bang? Hadiahnya tahun berapa ya? 2000-an deh. Wah gede. Tahun 2000-an. Iya, itu 500.000 itu menurut gua gede pada saat itu ya, karena habis krisis moneter, ekonomi emang nggak bener-bener apa-apa naik gitu. Jadi ada festival pelajar, gua coba daftar, ikut, terus gua panggil lu Dot, gua udah daftar nih. Gila lu daftar kok nggak ngomong-ngomong gitu kan maksudnya. Lu daftarnya sendiri? Daftar sendiri. Dengan mendaftar tadinya gua teman-teman ini. Jadi gua mendaftarkan diri sama teman-teman ini tanpa Dodi. Ternyata mereka ini yang bisa gitar-gitar itu ternyata gua punya keinginan nekat aja. Ternyata dia orang ini nggak bisa. Mainnya waduh gua bilang. Semuanya kacau. Akhirnya modal nekat. Modal nekat. Akhirnya gua ke rumah Dodi. Dot, gua sudah daftar festival. Lu kan dulu gua sering jaga sendal lu, gua lihat lu ngeband. Nah, carilah personilnya gitu loh. Jadi gua megang apa? Ya lu tetap gitar lah, tapi lu nggak sambil nyanyi kali ini gitu loh. Jadi lu gitar aja, gue nyanyi gitu loh. Lagunya kebanyakan lagu orang. Kali ini bawain Dodi kan kalau latihan maksudnya lagu dia ciptaan dia sendiri. Nah, akhirnya gue bilang, udah Dot, orang-orang kan bawain lagu orang nih, kalau bisa sih gue kan apa lagu lo, gue nyanyiin lagu lu deh gitu. Tapi di situ lu udah tahu bahwa udah ngerasa bahwa memang ini lagu bagus, pantas disebarin gitu. Iya, maksud gue tuh kayak Dodi itu jujur ya, Dodi itu punya kelebihan yang dia kalau nyiptain lagu itu orang nggak bisa nyanyinya. Gua rasa cuman gue yang pantas, perasaan gue, tapi kan apa hati kecil gue gitu. Dot gitu, lo nyanyi itu nggak pantas gitu loh. Yang pantas tuh gue sebenarnya, lo tuh pencipta gitu. Jadi ketika lagu itu gue yang nyanyi, emang ya nggak tahu ya, mungkin ruhnya beda atau kayak mana pandangan orang, ternyata suka gitu loh. Gue di panggung itu, gue nyanyi itu, gue itu nyanyi pertama kali manggung, ini depan penonton nih, ya. Ini depan penonton, gue nyanyinya ke belakang sampai habis. Jadi kena diss gue. Kenapa kok ada belakang? Iya, karena gue grogi pada saat itu kan, nggak ngerti gitu loh. Jadi begitu melihat penonton, rame amat nih penonton. Ya Allah, lu kayak ngimamin dong bang, begitu mah. Iya, gue pakai sweater, tungkruk kepala gue,
dari awal sampai habis gue nyanyi ke sana, disurakin gue. Surakin gimana? Ya disurakin lah penonton, gila gitu, iya, gila ini penyanyi madep sana gitu. Jadi gue madep sana. Itu Nah terus ada, karena gue grogi, karena gue malu, kayak nggak pernah lah tiba-tiba gue pikir tuh manggung itu panggung nggak pertama lu sedemikian itu. Ya panggung pertama gue. pertama langsung festival. Nah langsung festival dan gue madepnya ke sana, gitu loh. Madep sana, bukan ngadep bertatap gini, lu penonton misalnya, gue madep sana. Bukan madep penonton, gue belakangin penonton gitu. Habisnya di studio jaga sendal mulu kan maksudnya. Iya, tiba-tiba kayak gitu. Cuman modal nekat, kedua gue berpikirnya nggak sedemikian yang gue pikirin bakalan gila banyak penonton di bawah gitu kan. Anjir nih gitu kan. Jadi wah gitu. Lu didis gara-gara itu. Iya, gara-gara itu. Padahal secara penampilan lu ngerasa gimana penilaian lu terhadap penampilan secara keseluruhan bandnya itu? Kalau gua sih waktu pada saat festival itu kan anak-anak band datang bawa gitar, datang bawa drum, ya biasa lah anak-anak orang kaya kan bawa stick. Di samping gua tuh udah main Gua di sampingnya itu cuman gini nih, duduk ngerapetin dengkul gua sama dengkul gua gini. Ya Allah, bisa nggak gitu doang. Pertanyaan gua, ada keringet dingin. Iya, gitu maksudnya. Ternyata kayak gini ya, nyesel juga gua ngambil ini gitu. Nih kacau nih gitu. Gue bilangnya. Sebelumnya lu pernah nyanyi nggak bang? Mungkin latihan nyanyi gitu. Ya gue jujur aja kalau nyanyi, gue pernah nyanyinya di radio. Maksudnya dengerin radio gitu kan. Zaman dulu abis denger radio terus gue ikut nyanyi gitu kan maksudnya. Nyanyi-nyanyi di kamar lah gitu. Kalau untuk nyanyi gue ditonton orang baru itu gue ngerasa kayak topeng monyet nih gue. Ditonton orang rame di atas panggung ini gitu. Berarti bisa dikatakan pengalaman pertama lu fail ya? Gagal. Iya, gagal. Nah, tapi gimana bang? Lu cara mengatasi kewas-wasan lu terhadap begitu tuh kok bisa lanjut terus? Nah, gue jelasin. Tiba-tiba ada teman gue 4 orang, lu itu tadi bagus suaranya, kenapa lu madep sana? Nah, coba lagi gue akhirnya. Gitu loh. Ada festival lagi namanya Festival Wali Kota pada saat itu. Wali kotanya siapa lah dulu? Ya, lebih gede hadiahnya. Akhirnya gue ikut lagi dengan catatan bodoh amat lah, bismillah terabas kongkol nih gitu kan. Madep depan. Gue bener-bener nekat nih gitu kan. Begitu gue nyanyi, ternyata yang kedua gue juga kena dis juga. Coba. Kenapa lagi? Sekarang penontonnya bingung kan? Nah, kapan madep depan gue kena dis. Kenapa coba yo? Lo aja bingung kan? Iya. Nah, ternyata begitu gue manggung kedua, orang-orang itu apal di bawah panggung, ikut nyanyi. Jadi gue nggak mau nyanyi tuh, separuh gue kasih penonton aja karena mereka apal. Tiba-tiba kena dis. Andika di sini, Kangen Band di sini sebagai peserta festival, bukan bintang tamu. Ternyata bintang tamunya sama Kangen Band pada saat itu banyak lah yang orang tahu lagu Kangen Band daripada bintang tamunya pada saat itu. Jadi gitu, brother. Gitu. Itu kayaknya didis pesanan bintang tamunya deh. Iya. Wah, ini lebih rame dari gua, tolong didis nih Kangen Band nih. Peserta gitu kan. Bang, kok bisa apal sih lagunya? Maksudnya penyebarannya gimana, Bang? Nah, jadi ketika gue ikut festival pertama, itu ada yang ngerekam juga rekod. Ternyata kita itu dapat CD pulangnya. Seminggu dari situ tuh dapat PCD-nya tuh video. Video kita nyanyi-nyanyi festival gitu. Ternyata video itu viral, lagunya kemana-mana, ke angkot lah, kemana, ke sini, ke situ. Gue nggak ngerti sebenarnya. Nah, seling berapa bulan, seling 2 bulan, 3 bulan, ada lagi festival gua ikut sudah spiral itu pada saat itu. Kalau zaman dulu tuh Kangen Band tuh dipanggilnya band hantu. Karena gitu loh. Karena orangnya nggak tahu tapi lagunya di mana-mana gitu. Berarti jadi nggak tahu penyanyinya siapa gitu. Pas festival kedua, pas lu didis lagi, itu lu nggak tahu kalau lu viral. Nggak tahu. Gua sih denger beberapa cerita-cerita orang lah, lagu lu ada di angkot, bro. Lagu lo dari sini, cuman kan gue berpikirnya
wih seneng, bangga lah, nggak mikirin duit pada saat itu kan. Bangga lah, gua ada di angkot bro, di radio tuh, di Pro 2 sama di AUS juga diputerin, wah gitu kan. Nah, akhirnya gue rekam beneran gitu loh. Akhirnya gue coba take record di home recording, gambar kan. Kami patungan uang, akhirnya gambar diperbaiki lagi musiknya, dibagusin dengan yang bersih gitu. Itu kan suaranya kotor kan. Nah, iya, outdoor atau sendiri bubar-bubar kan. Nah, ketika gue akhirnya sama Dodi patungan, duit nggak ada pada saat itu, akhirnya gue dagang cendol, Dodi kerja bangunan, si yang lain dagang uduk, ada yang jualan sendal lah gitu. Ngumpulin uang untuk ngerekod yang lebih bersih dengan catatan, jangan-jangan kalau kita rekaman lagu baru dengan yang lebih bersih mungkin hasilnya lebih ini. Ternyata kumpulan dari uang itu berhasil untuk kita ngerekod lebih banyak, bukan ke angkot-angkot, itu kemana-mana sampai ke Pulau Jawa, kemana-mana lagu itu gitu. Bang, itu lagunya lagu yang mana ya bang? Ku mohon kau mengerti. Lagu apa sih itu judulnya nih? Iya. Hah? Penantian tertunda. Sama selayaknya dagang sate, sekarang malah dagang somai. Bagus emang lu ya. Ketika lu nyanyi ada yang pernah ngeledekin lu nggak sih bang? Kayak lu kok nyanyinya begitu sih? Iya, pastilah. Karena gue bicaranya pada saat itu kan gue belum ngerti dunia ini pro dan kontra, gue gak ngerti. Karena cita-cita gue emang ya paling mentok-mentok gue kerja di kafe deh, jadi ngisi-ngisi lagu di kafe gitu, ngiring-ngiring. Kalau bahasa sekarang tuh long trip namanya. Paling gue ngisi acara di situ aja gitu loh. Maksudnya ya kerja di kafe aja, nggak bakalan mikir bakalan Tuhan ngasih anugerah sebesar ini, berlebihan menurut gue. Terima kasih juga gitu sama Allah kan. Gue pikirnya cuman satu titik nih, gue kerja di kafe lah lumayan dapat duit 500.000 pulang gitu kan. Setiap malam nyanyi, cuman long trip tuh dari jam 7 malam sampai jam 1, jam 2 gitu kan. Tiba-tiba ada ya dikasih anugerah yang kayak gini ya tetap gue syukurin. Terus omongan orang yang kontra sana kontra sini tuh gue nggak pikirin juga gitu loh. Karena gue berpikirnya ngapain gue denger mulut lu gitu loh. Gue ini cari duit pak, bukan cari ini, gue bukan model gitu loh, gue bukan pemain sinetron nih gitu loh. Dari awal lu berkarir gitu bang, udah kalau dari gitu. Iya, karena gue kan gimana ya, prinsip gue ketika gue dewasa, gue nggak peduli itu, gue intinya cari duit. Nah itu aja. Jadi kalau omongan orang kan pro dan kontra, misalnya mau ngomongin gue segala macam, gue nggak akan dengerin itu. Gue sudah kebel, baja telinga gue. Karena satu titik yang gue pikirin, kalau gue jatuh dari omongan orang, gue akan nggak jadi siapa-siapa, akan jadi gelandangan gue ke depan. Tapi kalau gue berpikirnya positif, dengan lu itu nggak ngasihin apa-apa, nggak ngasilin apa-apa. Temen gue juga paling ketemu nih, temen gue, sabar ya bro, saudara kamu yang sabar nyari duitnya, nggak ngasih uang. Sabar tapi dengan ketegaran, cuman sabar doang. Tapi dengan ketegaran gue bodoh amat. Akhirnya gue dapetin uang, dapetin posisi itu gitu loh. Yang orang nggak punya, akhirnya gue punya. Misalnya temen gue datang nih bawa motor, gue sudah bawa mobil. Temen gue besok bawa mobil, gue udah bawa mobil, ganti mobil gitu kan. Teman-teman gue masih ngontrak, alhamdulillah gue sudah punya rumah sendiri gitu. Jadi itu karena ilmu kesabaran gue sama ketegaran gue untuk ngadepin mereka gitu. Jadi bintang. Memang apa ya? Memang kita tuh nggak bisa ngikutin maunya banyak orang ya. Iyalah, ngapain? Kalau kita dengerin omongan orang, taruhlah jangan dengerin omongan orang. Samping rumah kita aja, dengerin omongan tetangga juga, tetangga nggak akan ngasih makan lu, men, gitu kan? Lu tuh makan tetap nyari sendiri kan gitu. Ngapain dengerin omongan orang? Dari beberapa yang gua ajak ngobrol, prinsipnya sama ternyata Bang Andika. Kayak ya udah nggak usah dipeduliin, kalau nggak dengerin orang nggak jadi apa-apa malah. Iya. Apalagi sekarang kan zamannya dunianya gampang viral gitu loh. Jadi kita bikin lagu tuh bertahun-tahun sampai botak begadangan juga, orang cover aja bagus. Ah itu dia tuh. Iya kan? Orang tinggal cover aja. Jadi gua ngapain juga gua bikin karya gitu loh. Mending gua jadi pecinta karya orang gitu. Gua cover juga deh gitu kan. Nah, kan nggak pegel. Pendapat lu Bang Andika soal cover tuh gimana tuh? Gue juga maksudnya kan gue di luar ini bekerja di industri seni juga ya, memanfaatkan kreativitas. Jadi gue sedikit banyak tahu lah gimana capeknya membuat suatu karya gitu.
Iya. Tiba-tiba ada orang yang cover dengan menggunakan hasil jerih payah. Taruhlah satu musisi A mengcover menggunakan hasil jerih payah si musisi A untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Gue ngelihatnya sampai saat ini masih kayak gitu. Menurut lo cover gimana tuh bang? Kalau gue sih kan nggak bisa memposisikan si A atau si B. Orang itu berkarya bisa lewat mana aja. Kalau dia kadang orang bisa nyanyi belum tentu bisa nyiptain lagu. Orang yang nyiptain lagu belum tentu bisa nyanyi. Sebenarnya ini take and give gitu loh, mengisi satu sama lain gitu loh. Sebenarnya. Nah, itu tergantung penciptanya kebijakan sama satu sama lain sama penciptanya. Misalnya ada orang yang cover, kalau dia cuman dia percaya rezeki, jodoh, maut udah diatur Tuhan, ngapain lu iri sama yang cover lagu lu? Seharusnya kalau gua bangga. Kenapa bangga? Karena ada yang cover. Lu gampang terkenal, lu gampang viral, dan lu juga kan tertulis pasti penciptanya di situ, lagu ciptaan siapa gitu kan. Itu pasti gitu kan. Kadang kan orang yang mengcover itu orang yang bisa berkarya tapi nggak tahu gimana caranya berkarya. Mungkin dengan cara dia mengcover salah satu karya dia. Terus yang kedua, kadang kan orang yang bener-bener mengcover, orang itu nggak tahu penciptanya siapa. Gitu kan. Mungkin dengan adanya dia mengcover terus viral, ada yang komen kan di kolom komentar tuh lagunya si A, baru dia tahu ternyata si A hebat gitu dalam hatinya. Nah, jadi kan ada yang pencipta beberapa, misalnya ada orang yang nggak setuju tentang cover. Men, lagu gue di cover akan berkurang rezeki gue. Men, lu percaya nggak, dari lu lahir sampai lu dewasa Allah itu nggak tidur. Jadi jodoh, maut, rezeki Allah udah atur. Jadi lu nggak usah nyenggol. Itu mungkin rezeki orang segitu. Karena dalam sebuah cover pun akan kena strike namanya kan, bagi dua. Itu kan separuh keuntungan dia, separuh keuntungan buat kita. Kecuali pendapatan itu keuntungan pribadi yang lu bilangin tadi Bintang. Full. Bener-bener lagu itu dimilikin orang itu mengcover. Itu salah. Tapi kan sekarang ini sudah canggih digital. Dolarnya akan bagi dua. Udah ada pembagian ya. Nah, jadi buat apa lagi mempermasalahkan orang yang mengcover? Orang juga mau berkarya, men. Cuman nggak ngerti berkaryanya seperti apa. Menurut gua, orang cover itu hebat juga gitu loh. Ya karena sulit. Daripada dia ikut ajang gitu kan. Mungkin kan minder juga kayak gua nih. Gua dulu zaman gua mau ikut ajang jelas malu lah. Gua festival aja nyanyinya ke belakang. Mungkin keberanian dia dengan cara men-cover gitu kan. Salah satunya itu kan menguji mental juga sebenarnya. Gitu. Walaupun depan kamera, orang ngobrol asik itu beda ketika ngobrol orang depan kamera. Menurut gua pasti gugup. Itu pasti, nggak mungkin nggak. Bohong kalau orang ngomong, gua biasa aja depan kamera. Berarti lo orang gila menurut gua. Nggak ada, semua orang pasti ada. Ya, bang, ya. Nah, belum pernah nyoba sama. Bacot tuh kan, gitu dong. Nah, iya, orang ngomong kayak gitu. Padahal kayak kita kerja ngobrol berdua gini, orang yang ngelihat kita kayaknya asik, tapi kita yang ngejalanin sebenarnya capek. Apapun pekerjaannya, mau kerja bangunan, mau ngobrol aja, menurut gue itu salah satu pekerja saling menghargai lah. Kan gitu. Artis nih banyak duit nih, artis nih banyak duit. Tukang bangunan juga banyak duit, Bu. Gue bilang dia juga kerja. Tapi kan kamu artis, beda lah, Bu. Itu kan namanya aja artistik. Tapi kalau kerja bangunan, misalnya orang kerja bangunan, panggilnya bangunan juga kan kerja juga. Ini cuma nama pekerjaannya aja yang beda. Ini kerja bangunan, ini kerja, ya gitulah. Maksudnya dengan posisi oke lah disebut oleh mereka artis, kan kita juga kerjanya ya nggak yang gampang juga kan bang. Iya, kita juga manusia, ada pro dan kontra, ada kadang ada hinaan, kadang salah ngomong, kadang salah sebut. Mereka menganggap branding kita diserang-serang ya. Nah, itu dia orang taunya pas kita sudah enak. Wah, lu tuh saik bro, lo ajib lu, sokin dong, lu kaya nih lah, udahlah, pegel. Pegel. Kenapa bang? Ion Plus Smart Friend. Oh, yang mulai 20.000 dapat bonus kuota mingguan total hingga 52 GB selama setahun. Iya, baca gua. Bentar Bang Andika, ada iklan. Silakan. Yang nonton gak usah banyak bacot lu. Nonton gratis gak mau iklan. Bentar ini ada iklan. Setuju gua. Mulai 20.000 bisa tuh, banyak tuh tingkatannya ya.
mau duit lu berapa ada semuanya, bonus kuota mingguan total. Jangan manja lah, cari sendiri nanti ada pokoknya. Oke, Bang Andika, kita lanjut. Bang Andika ini gue nih baru menyadari, selama ini kan gue tahu lu dari karya lu doang ya Bang, dari nyanyi dan lain-lainnya. Baru beberapa belakangan ini gue nonton interview lu sama orang, jadi gue baru tahu beberapa sisi kehidupan lu. Itu ibaratnya kalau dari lu udah layer 2-nya lah, yang udah lu buka ke beberapa interview. Dan ada orang-orang menilai lu, wah Bang Andika nih ternyata pekerja keras, Bang Andika nih humble. Ada nggak sisi lain yang menurut lu orang-orang juga belum tahu gitu? Kayak kalau gue ketika dikasih penilaian sama orang, gue suka enggak, gue ya lu taunya gue gitu, gue gini loh gitu. Ya pastilah. Kalau gue berpikirnya gue berjalan dengan mengalir dengan apa adanya. Gue nggak perlu menceritakan gue ke orang-orang untuk orang-orang itu suka sama gue. Kalau gue bodo amat, gue beramal, gue baik-baik. Gue mau jahat kata orang, ya silakan, itu kan penilaian mereka. Ada pepatah zaman dulu bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi gimana dia bisa ngejudge gue? Dia mau ngejudge gue nonton dari TV, nonton dari yang mereka tahu gitu loh, tidak kenal dan duduk bareng posisinya sama gue. Gimana dia bisa dengan waktu beberapa jam nonton TV, dia bisa tahu sifat gue? Gue bingung juga. Emak bapak gue aja yang ngelahirin gue sampai sekarang bingung sama sifat gue, kan gitu. Ya kan? Nonton terus sejam teman-teman tiba-tiba ngatain, ih Andika sombong. Nah, bagaimana? Bingungnya di situ. Kayak teman gue sekolah sebangku, nih teman kecil sebangku, itu aja nggak tahu sifat kita sama ini. Gimana dia bisa nilai gue? Maka kadang-kadang itulah namanya dunia hiburan, itulah yang gue bilang. Ada namanya, ada lagu legend yang diciptain sama Ian Antona, adalah dunia artis ini, maksudnya dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Lo mau ambil cerita apa nih di dunia entertain? Lo mau ambil cerita nangis, ada yang nangis. Ada film ajab ilahi lah, nangis-nangis. Ada yang lucu, lo tinggal ambil aja cerita lucu. Lo mau jadi peran marah-marah, antagonis, ada. Jadi menurut gua, orang yang nggak tahu di luar sana, ya inilah gue bilang, jangan menilai seseorang dari katanya. Balik lagi ke yang nggak peduli soal ini. Iya, nggak peduli, bodo amat. Segimananya gua aja kan, seasik-asik guanya aja. Bang, lu ada di titik sekarang nih, udah jauh banget. Lu dulu pernah ngebayangin gak sih ada di titik beginian? Nggak pernah. Mulai jalan dengan Kangen Band, maksudnya mulai karir dengan Kangen Band di usia berapa tuh Bang? Waduh, kalau usia berapa ya? Nggak tahu, umur gue 37, berarti seusia berapa? 22 kayaknya. 20-an kayaknya, iya. Jadi usia belasan lu bener-bener nggak ada bayangan bahwa seorang Andika akan dikenal di seluruh Indonesia, seorang Andika. Waduh. Masih. Nyanyi se-Indonesia. Masih. Nggak pernah ada gambaran, nggak pernah ada bayangan, nggak pernah sampai sejauh ini gitu loh. Gue berpikirnya itu tadi yang gue bilang, flashback. Gue itu paling gue ngeband gini paling kerjanya di kafe lah, penyanyi kafe, long trip atau gimana gitu kan. Jadi bayangan gue tuh cuman itu. Itu pun gue udah seneng, udah koprol saltu. Karena pada saat itu kan gue masih ke kafe itu masih naik angkot, orang festival bawa motor masih langka, men. Orang yang punya motor tuh orang kaya. Gue masih naik angkot. Sesekali ada yang lewat nih, bro, woi sopirnya naiknya, bro, nebeng ya, gratis kan, gitu loh. Tiba-tiba dikasih Tuhan, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih itu menurut gue berlebihan. Gue tuh dulu itu cuman ya mudah-mudahan gue nyanyi dari KP bisa kredit motor gitu, itu aja udah seneng gue, gitu loh. Berarti buat lu sendiri terlalu besar yang dikasih ya? Wah, besar banget anugerah Tuhan. Jadi gue nikmatin aja lah. Syukur. Iya. Syukur bener gue atas hinaan-hinaan itu. Ada lagunya kan, hina jadi mulia, debu jadi permata. Kejadian ternyata. Bener ya. Bagaimana lu dengan ada di titik sekarang kan juga perantara pemberian Tuhan kan, gak lu tiba-tiba jadi gede kan. Salah satu caranya kan perantara lu ketemu orang-orang yang membimbing lu
Sampai sekarang bisa jadi kayak gini gitu. Ya. Siapa bang di antara mereka semua orang yang udah lebih hidupnya? Gue sih kalau terima kasih banyak ya. Kalau super spesial sih gue lebih terima kasih banyak buat kedua orang tua gue karena dia melahirin gue penuh dengan darah, mungkin kan penuh dengan tangis, penuh dengan tawa, penuh dengan susah, nebus gue di rumah sakit apa di dukun apa dilepahin, gue juga ngelahirinnya kan nggak tahu. Maksud gue bersyukur aja gitu. Terus pelantara berikutnya setelah kedua orang tua, keluarga yang ketiga adalah baru terima kasih buat almarhum Pak Hari Tasman yang pencipta lagu Dewi Yul, almarhum. Lagunya Bluri kan dia nyiptain karena dia yang pertama kali produksi musik ya? Ya, orang produksi musik. Ari Tasman, Pak Sujana, Ibu Sulistiowati yang main film Mamake sekarang tuh pret gitu yang ngomong apa. Ya mereka lah salah satunya orang yang berjasa pada saat gua di Lampung, mereka yang jemput pada saat itu. Terus sama teman-teman lah. Untuk menjemput dari Lampung berkarya di Jakarta. Gitu. Ternyata lagunya sudah kemana-mana. Ya gua nggak tahu ya apa perasaan gue tuh lagu gue cuman di Lampung aja viral di angkot-angkot, ternyata sudah sampai Bali, sudah sampai Jawa, ya gue nggak ngerti lah nyampe mana-mana gitu. Jadi mereka yang menjemput gue gitu ke ini, terima kasih juga sama label pertama gue Warner Music, terima kasih buat Pak Yusak, ya label-label yang pernah gue naungin lah pada saat itu sampai sekarang gitu, yang label-label mau memproduserin gue nggak bisa gue sebutin namanya satu-satu karena terima kasih banyak buat mereka, tanpa mereka juga sebenarnya gue nggak akan terkenal gitu. Terkenalnya mungkin sebagai band hantu yang gue bilang. Tahu lagunya tapi nggak tahu orangnya gitu. Mungkin dengan cara mereka memanage gue, terus dibikinin video klip, mereka mengeluarkan budget untuk manggil sutradara untuk bikin video klip kan itu buat viral kemana-mana ya. Terima kasih banyak. Walaupun memang itu dalam konteks bisnis ya. Ya, walaupun konteks bisnis. Bisa dilepaskan, kita berterima kasih dengan mereka gitu kan. Iya, walaupun endingnya biasa lah ya kan. Cara pembagian A, B, C, D itu menurut gua kan ngambil posisi yang baik-baik aja gitu kan. Pasti semua teman-teman pernah ngerasain itulah, tapi gua berpikirnya mereka tetap orang baik gitu loh. Orang baik yang gua kenal. Mungkin dari segi bisnis kita emang nggak cocok. Segi bisnis emang lama-kelamaan ya kita parah aja gitu loh. Maksud gua ya mereka orang baik gitu loh. Mungkin atau guanya kurang baik, gua kurang terima cara pembagiannya kan nggak tahu. Yang jelas gua terima kasih sama mereka. Orang kan kalau nggak cocok kan belum tentu salah satunya jelek kan ya bangnya. Iya, orangnya tetap baik, cara bisnisnya mungkin kurang baik gitu kan. Mie ayam sama es campur sama-sama enak, cuma kan kalau campur, ada nggak di situ? Nggak ada juga sih. Iya, kalau dicampurin ya nggak enak. Betul. Bang Andika, ini ada ini nggak bang? Sekarang kan TikTok lagi rame nih. Ada niatan naikin musik lu di TikTok nggak? Biasanya kan kalau udah jadi challenge tuh viral tuh bang, gampang viral tuh. Aduh, sementara belum sama. Bagaimana ya? Pengen sih main TikTok gitu, ngikutin paling teman main TikTok ikut-ikutan gitu. Tapi kalau punya TikTok sama main TikTok belum punya keberanian. Lagu lu. Nantilah gua mau belajar sama siapa TikTok tuh. Siapa ya? Bowo. Nanti belajar sama Bowo deh, sama yang terakhir gua bintang tamu di salah satu stasiun. Sama Cimoy. Ada Cimoy. Ah, itu. Yang itu ya. TikTok kan ketawa gua, Bang. Garis keras gua pendukung Cimoy itu. Nah, itu maksudnya. Ya kalau udah belajar sama dia nanti kan ya kalau ketemunya bintang tamu doang, udahnya anak kecil kan nggak nyambung takutnya. Nggak tahu dianya nggak nyambung, tahu guanya yang nggak nyambung nih. Gitu maksudnya. Gua ngeri nggak nyambung dua-duanya gitu. Jadi gua ya biasa aja, natural. Oke deh Abang Andika, ini kita closing dulu karena udah mau maghrib. Kebetulan gue megang ini stick beduknya, jadi gue ditungguin maghrib nih. Gue yang ajan ya, Allahu Akbar, gue yang ajan. Ya. Terima kasih Bang Andika, sampai jumpa. Sama-sama bintang. Amin, sama-sama doa yang sama, berkah selalu.